Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdini qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan rasa syukur terdalam pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, terlebih nikmat hidayah dan nikmat taufik, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan nikmat ini hingga akhir hayat kelak. Amin. Amin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita semuanya, umat yang insya Allah selalu mengikuti jejak langkahnya. Amin. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menambah keberkahan dari majelis kita ini, marilah sama-sama kita membaca niyatul ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Iklannya masih manjur. Nanti setelah ada gitu. Gimana kabar jamaah sekalian, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Rezekinya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita insya Allah pada sore hari ini akan mengkaji pertama al-manhaj sawi sedikit, kemudian langsung ke permasalahan fikih puasa. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-mu'allif al-habib Zain bin Ibrahim Smith fi kitabih Manhaj as-Sawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi as-salih as-salihin fid dharain amin. Al-fasl ats-tsani fi tafdhil kutub as-salaf ala ghairiha. Kana sayyidina al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bihi yuhayyihu katsiran ala kutub as-salaf ويردد في قراءتها ويقول إن فيها النور والبركة والعلم والشيطان يحسن للناس ما هم فيه من الاشتغال بالكتب المعقدة ليصفهم بذلك عن الخير والبركة ويحرمهم العلم، لأنه يعلم أنهم إذا أقبلوا على كتب السلف حصلوا العلم والعمل. وكان رضي الله عنه يقول من أراد التقدم فعليه بكتب المتقدمين ومن أراد التأخر فعليه بكتب المتأخرين. وقال رضي الله عنه
جردوا القراءة في كتب السلف لأنهم جمعوا بين العلم والعمل والإخلاص والصدق. وأما إراد بعض الناس عن كتب السلف المتقدمين في الفقه وغيره فهو من الحرمان والتحكم في الدين واتباع الهوى، نعوذ بالله من ذلك. وقال أيضا رضي الله عنه: ومن المصيبة العامة أن أكثر المتأخرين يعتقدون أنهم أعرف من المتقدمين وأحوط منهم، مع أنهم ما عملوا إلا أن جمعوا كلام المتقدمين وضموا بعضه إلى بعض وحذفوا الأدلة والعلل واقتصروا عليه وقالوا هذا حاصل العلم. وقال نفع الله به: إن فقهاء الوقت وطلبة العلم ما ينون ما ينوون أخذ العلم من ثلاثة أشياء: أولها القرآن ما يتدبرونه ولا يتفهمونه ولا يأخذون العلم منه، وكتب الحديث والسنة لا يقرؤونها إلا للبركة لا غير، ومقابل الأصح والأظهر من كتب السلف المتقدمين لا يقبلونه ولا يقرؤونه إلا للاستحضار. وهل تدري لما لم يدركوا في فهم معاني القرآن؟ ذلك لكونهم لا يحبون كتب السلف القديمة لأنها تحتوي على الدليل والتعليل والتنظير. ولهذا إذا نظرت إلى العالم الكبير الطبقة وجدت باطنه مظلما لخلوه عن القرآن وعن علم السنة النبوية. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, di sini pembahasan tentang pentingnya kitab-kitab ulama terdahulu atau yang kita kenal dengan ulama klasik, ulama lawas. Lawannya itu ulama kontemporer, ulama salaf atau ulama lawas, dikenal dengan al-mutaqaddimin atau as-salaf, salaf terdahulu. Di sini pembahasan tentang bahwa kitab-kitab mereka ini lebih diutamakan untuk kita kaji ketimbang kitab-kitab ulama zaman sekarang. Dan itu beralasan. Beliau menyatakan di sini kenapa kitab-kitab ulama terdahulu, ya semisal Imam Ghazali, misalnya dalam masalah fikih ada fikih Syafi'i, Hambali dan yang lain sebagainya. Kenapa mereka itu kitab-kitabnya lebih didahulukan ketimbang kitab-kitab yang lain? Dikatakan inna fiha an-nura wal barakah. Karena di kitab-kitab mereka itu terdapat nur, cahaya, hidayah, kemudian barakah, yang berkah, wal ilma, dan ilmu yang manfaat. Wasyaitanu yuhassinu linnasi ma hum fihi minal ishtighal bil kutubi al mu'aqqadati. Akan tetapi di zaman sekarang kita ini, kata beliau, ini zamannya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, ya 100 tahun lebih. Di zamannya beliau dikatakan sudah ada kitab-kitab ataupun buku-buku yang sifatnya itu sulit, mu'aqqadah. Jadi kitab-kitabnya itu sulit bukan karena sulit isinya, tapi memang sengaja dipersulit supaya kelihatan berharga, kelihatannya menantang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya isinya ya sama saja, isinya ya tetap sama, karena sumbernya sama. Kalau belajar ilmu agama ya sumbernya tidak keluar dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Liyasrifahum bidzalika 'anil khairi wal barakah. Jadi buku-buku yang ada sekarang ini, kata beliau, yang sengaja dibuat sulit, ya pastinya kalau orang-orang yang masuk dunia perkuliahan paham lah. Ada al-ustadz di sini yang sudah paham.
Ya, kitab-kitabnya sulit, buku-bukunya bahasanya dipersulit. Padahal isinya itu aja. Tapi setan itu memang mau kita itu tersibukkan dengan buku-buku itu, sehingga kita melupakan buku-buku ulama-ulama terdahulu atau kitab-kitab mereka. Sebab apa kita dipalingkan dari kitab ulama-ulama terdahulu? Karena di dalamnya ada khair, banyak kebaikan wal barakah. Nah, sebab di dalamnya banyak kebaikan dan berkah. Untuk itu setan itu sangat bersemangat supaya orang-orang itu meninggalkan kitab-kitab ulama terdahulu. Dan ini gerakannya ada dan ya sudah disuarakan. Bahkan di Timur Tengah demikian. Jadi sudah ada gerakan-gerakan ini, ya kita tinggalkan kitab-kitab ulama dahulu. Ya ulama dahulu itu ya untuk zamannya mereka, tidak cocok untuk zamannya kita dan lain sebagainya. Banyak sekali slogan-slogan yang disuarakan seperti itu, yang tujuannya sebenarnya tinggalkan itu kitab-kitab itu yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, dan ganti dengan kitab-kitab zaman sekarang yang belum tentu itu baik. Sehingga di sini beliau memberikan alasan kenapa kitab-kitab dahulu itu lebih kita utamakan, karena ada nur, ada hidayah, ada barokah, ada ilmu yang manfaat. Kemudian di sini katakan kenapa setan sangat bersemangat untuk menghalangi orang-orang belajar ilmu agama dengan kitab-kitab ulama terdahulu, li'annahu ya'lamu annahum idza aqbalu 'ala kutubi salaf hassalul ilma wal 'amal. Karena kalau orang-orang kaum muslimin, santri-santri yang pondok misalnya belajar kitab-kitab ulama terdahulu, yang mereka dapatkan bukan cuma pengetahuan ilmu saja, tapi yang mereka dapatkan juga amal, hasil dari ilmu yang manfaat, itu yang menghasilkan amal. Dan itu pasti itu sangat mengecewakan setan, karena tujuan setan itu menjerumuskan, gak mau manusia itu selamat, senang, gak mau. Kemudian beliau berkata, ada sebuah ibarat yang masyhur, beliau katakan, man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Barang siapa yang ingin maju, ya, yang ingin mendapatkan kelebihan dari ilmu agama, maka baginya untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab ulama terdahulu. Wa man arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Begitu juga kalau yang ingin, ya istilahnya dia dalam ilmu agama rendah, dangkal, tidak maju, maka silakan kaji kitab-kitab ulama zaman sekarang atau yang ditulis oleh ulama zaman sekarang. Jadi di sini beliau ingin menekankan kepada kita bahwa kitab ulama-ulama terdahulu itu lebih diutamakan ketimbang kitab ulama-ulama zaman sekarang. Dan alhamdulillah kita di pondok-pondok masih memegang teguh untuk mempelajari dan mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu, alhamdulillah. Tapi ini perlu kita garis bawahi jamaah sekalian, bukan berarti kitab-kitab ulama zaman sekarang ini tidak ada nilainya, ya ada nilainya. Ada nilainya. Tapi kalau kita bicara lebih afdol, maka kitab-kitab ulama terdahulu pasti lebih afdal. Dan apabila ulama-ulama zaman sekarang mengarang kitab, tapi kitabnya itu masih berpedoman dengan kitab-kitab ulama terdahulu, tetap juga bernilai sebagaimana kitab ulama terdahulu. Jadi masih pakai mereka, masih menghargai mereka. Kitabnya itu masih qala Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, masih didoakan dan sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat sekarang buku-buku agama itu, ya Imam Syafi'i, ya Syafi'i adalah itu kayak orang di pinggir jalan itu, Imam Syafi'i, Muhammad, nggak ada istilahnya pengagungan dalam penamaan aja itu kurang.
Ya, apalagi sampai mendoakan. Nah, itulah yang kurang. Sedangkan ulama-ulama kita terdahulu itu ya, semisal Imam Bukhari misalnya, beliau mengarang kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun. Jumlah hadisnya kurang lebih ya 7.000-an lebih. Setiap hadis beliau itu mandi. Untuk menulis satu hadis beliau mandi, beliau sholat istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di setiap kali menulis satu hadis. Jadi memang ilmunya itu benar-benar manfaat. Dan itulah dari tanda ilmu yang manfaat, kitab-kitab mereka itu tetap kita baca hingga saat ini. Saya itu nulis skripsi S1. Yang baca cuma saya sama dosen pembimbing. Nggak ada gitu orang berminat, coba mau baca skripsi kamu, nggak ada. Ya karena beda, kelasnya apa? Beda. Mereka nulis itu benar-benar nulis dengan niat yang sangat luar biasa, dengan ibadah, dengan kesempurnaan ubudiyah mereka kepada Allah, niat mereka yang sangat solehah. Nah, itulah yang membedakan. Kemudian beliau juga berkata, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kitab-kitab ulama salaf ini menggabungkan antara ilmu, amal, ikhlas, dan sidq. Antara ilmu dan amal. Ilmu, amal, bukan cuma ilmu dan amal, tapi ikhlas. Ada ya, ikhlas. Wasidqu. Nah, as-sidq, kesungguhan, kejujuran di dalam ibadah. Karena di dalam hadis disebutkan An-nasu halka illal alimun. Semua manusia itu binasa kecuali mereka yang alim. Yang alim itu yang tahu agama, yang tahu kewajibannya sebagai hamba. Bukan alim ya orang yang memperdalam ilmu agama, bukan. Yang penting dia seorang muslim, dia paham kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di sini alim. An-nasu halka illal alimun. Semua manusia binasa kecuali yang alim. Wal alimuna halka illal amilun. Semua orang alim yang tahu agama binasa kecuali yang mengamalkan. Wal amiluna halka, dan semua orang-orang yang beramal binasa illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Dan orang-orang yang ikhlas juga terdapat di dalam bahaya. Jadi orang yang ikhlas pun itu bahaya. Orang yang beramal binasa kalau belum ikhlas. Orang yang ikhlas juga bahaya. Maka perlu apa? As-sidqu, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarri, tidak ujub terhadap diri. Itulah yang disebut dengan as-sidqu, at-tabarri minal hauli wal quwwah. Jadi tidak menganggap diri hebat dengan ilmu, dengan amal, dengan keikhlasannya, tapi semuanya dia lakukan karena as-sidqu, sidqut tawajjuhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena benar-benar dia itu bertawajjuh kepada Allah sebagaimana bacaan doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi benar-benar bertawajuh kepada Allah, bukan yang lain. Bukan dia beramal untuk dirinya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menjelaskan orang-orang yang lebih mendahulukan kitab-kitab zaman sekarang dalam masalah agama dan meninggalkan kitab-kitab ulama terdahulu, minal hirman, ini termasuk dari terhalangnya dirinya dari ilmu. Jadi kalau orang itu sibuk dengan kitab-kitab zaman sekarang dan meninggalkan kitab ulama-ulama terdahulu, ini termasuk hirman.
terhalangnya dirinya dari ilmu. Wa tahakkumi fid dini, dan dia akan semenang-menang atau sewenang-wenang dengan agama. Wa tiba'il hawa, dan ini termasuk bentuk mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana bagusnya itu ya, kita pelajari, kita utamakan kitab ulama-ulama terdahulu karena alasan yang tadi. Mereka punya nur, mereka punya barokah, ilmu mereka manfaat, punya ikhlas dan lain sebagainya. Nah, ini kita utamakan, tapi juga tidak menutup diri kita untuk membaca kitab-kitab ulama zaman sekarang, karena ya memang ada permasalahan-permasalahan sekarang juga butuh solusi, sehingga ya kita juga tidak menutup diri. Jangan terlalu klasik dan jangan terlalu kontemporer. Ar-raftu bainal qadim wal jadid. Kalau ada istilahnya itu al-akhdhu gimana? Al-akhdhu minal qadim salih wal at-tamassuku bil qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Berpegang teguh dengan yang dulu pemahaman agama yang dulu yang baik, dan mengambil pemahaman sekarang yang lebih baik lagi, al-aslah. Nah, itu sistemnya kita ini. Nah, kemudian juga beliau memberikan masukan, alasan kenapa kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu lebih afdol dibandingkan sekarang. Karena tidak sedikit dari kitab-kitab ulama terdahulu zaman sekarang, penulisnya itu merasa a'rafu minal mutaqaddimin, merasa lebih pandai, lebih pintar daripada ulama-ulama dahulu. Karena referensinya sudah banyak, jadi merasa dirinya lebih baik daripada ulama-ulama terdahulu. Ma'annahum, padahal mereka ma'amilu illa an jama'u kalaman mutaqaddimin. Padahal mereka itu hanya mengumpulkan pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Wa dhammu ba'dahu ila ba'din. Kemudian dikumpulkan satu, yang ini dari sini, preferensinya ini, dikumpulkan pendapat-pendapat para ulama itu, wa hadaful adillah, dan menghapus dalil-dalil, referensi-referensi para ulama, wal ilal, dan sebab-sebab hukumnya, waqtasaru alaih. Jadi cuma diambil pendapatnya, dalil-dalilnya dihilangkan, sebab-sebab hukumnya, ilah-ilahnya juga dihilangkan, dan seakan-akan itu adalah pendapatnya dia. Wah, ini penelitian terbaru, wah ini belum ada seperti ini adalah temuan terbaru. Padahal ini pendapat ulama dulu sudah ada, cuma dihapus nama ulamanya, dihapus dalil-dalilnya, dihapus juga ilah-ilahnya. Wa qalu hadza hasilul ilm. Inilah hasil dari penelitian saya dan lain sebagainya. Nah, ini masalah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ulama zaman sekarang ingin seperti ulama zaman dahulu, maka bersikaplah seperti mereka dahulu. Dalam menulis kitab benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyebarkan ilmu, bukan merasa dirinya lebih daripada yang lain, atau naudzubillah merasa diri lebih hebat daripada ulama-ulama terdahulu. Jadi ini nasihat beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian juga beliau mengkoreksi, mengkritik keadaan para ulama di zamannya beliau dan para santri di zamannya beliau. Zamannya beliau ini bukan zamannya kita, sebelum kita ini ratusan tahun. Katanya orang-orang dahulu itu di zamannya beliau, mereka tujuannya ngaji itu tidak keluar dari 3 hal, atau tidak keluar dari 3 hal.
Yang pertama Al-Qur'an, ma yatadabbarunahu wa la yatafahhamunahu wa la ya'khuduna al-ilma minhu. Mereka pelajari Al-Qur'an, tidak ada tadabbur kepada Al-Qur'an, tidak memiliki pemahaman terhadap Al-Qur'an, tidak mengambil ilmu dari Al-Qur'an, wa kutubul hadis wa sunnah. Mereka juga mempelajari ilmu hadis dan sunnah, la yaqra'unaha illa lil barakah la ghair. Mereka dulu katanya di zaman beliau membaca kitab-kitab hadis itu hanya mengambil barokah aja, nggak mau ngaji benar-benar. Jadi ngaji hadis itu ada dua, ada namanya riwayat, ada diroyat. Riwayat ini cuma baca toh, cuma ngambil barokah sanad, tidak mau mengkaji ilmu hadisnya, mengkaji matan hadisnya, nggak mau. Yang penting apa? Barokah. Ya zaman kita dua-duanya nggak ada. Ya diroyanya nggak ada, riwayatnya nggak ada. Yang ngambil barokahnya nggak ada, yang mau kaji hadisnya juga nggak ada. Nah sehingga ini perlu kita munculkan ya tradisi-tradisi ulama-ulama kita terdahulu. Wa muqabilul ashah wal adhar min kutubis salaf al mutaqaddimin la yaqbalunahu wa la yaqra'unahu illa lil istidhar. Dan mereka juga termasuk dorongan mereka. Kalau ada begini pendapat ulama kan itu banyak, satu permasalahan misalnya, satu permasalahan ada banyak pendapat. Kalau pendapat yang sudah mainstream itu kan biasa tuh, hukum ini begini, ulamanya ini mainstream. Mereka cari ulama-ulama yang jarang itu, yang pendapatnya aneh, nah itu yang diambil. Kemudian seakan-akan oh ini pendapat saya, padahal itu pendapat ulama terdahulu. Ini di zamannya beliau ini, bukan zamannya kita, zaman kita wallahu a'lam. Ya pasti ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Sehingga beliau berkata di sini, liqaunihim la yuhibbuna kutubas salaf al-qadim, karena mereka sama sekali tidak suka dengan kitab-kitab ulama terdahulu. Sebab kitab-kitab ulama terdahulu itu dalilnya jelas, teorinya jelas, taklilnya, sebab hukumnya jelas. Sehingga kata beliau, kalau kamu melihat alim kabir, ya di zamannya beliau ini, kamu akan mendapati batinnya itu musliman, hatinya itu gelap. Alim, tapi hatinya apa? Gelap. Sebab apa? Lihuluwihi anil Quran wa an ilmi sunnati nabawiyah. Karena sama sekali tidak menguasai ilmu Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak menguasai? Karena tidak menghargai karya ulama-ulama terdahulu. Bagaimana bisa menguasai ilmu Quran dan hadis dan dia tidak mempelajari karya ulama terdahulu? Harus pelajari karya ulama terdahulu untuk bisa menguasai ilmu Quran dan hadis. Dan contohnya ulama kita ini sekarang kan yang beliau terkenal dengan ilmu hadis, ilmu Qurannya, Gus Baha misalnya itu kan. Coba tanya, kitab-kitab yang dibaca apa ya? Kitab ulama-ulama terdahulu. Dan itu bisa diaktualisasikan dengan masa sekarang. Artinya kitab ulama terdahulu itu juga bisa relevan pendapat-pendapatnya. Nah itulah nasihatnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kepada kita, supaya kita itu jangan meninggalkan, jangan benci dengan kitab-kitab ulama terdahulu. Jangan kita terprovokasi dengan seruan-seruan mereka yang mengajak kita untuk meninggalkan kitab ulama-ulama terdahulu. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, man ta'ammala tasanif al-mutaakhirin ra'aha taqsuru an tasanif as-sabiqin li'anna awdahu wa niyatum ahsanu min niyati. Beliau membandingkan, Habib Abdullah Al-Haddad, coba perhatikan kitab-kitab ulama terdahulu dan kitab-kitab ulama zaman sekarang. Kitab ulama zaman dahulu itu lebih mudah kita pahami, baca itu langsung paham kalau kitab ulama terdahulu dibandingkan dengan kitab ulama zaman sekarang. Zaman sekarang zaman beliau ini, zamannya beliau, zamannya kita.
Zaman kita lebih susah lagi nih. Kalau orang awam baca kitab zaman sekarang susah. Dan niat mereka lebih baik daripada niat ulama zaman sekarang. Ini niatnya ulama dahulu. Memang benar-benar lillahi ta'ala. Ya, termasuk juga dulu sebab niat itu rusak, niat para ulama itu rusak. Ada di zaman salah seorang khalifah, beliau itu karena tujuannya supaya banyak karya yang muncul dari para ulama itu, beliau menghargai setiap karya dengan emas. Jadi setiap kitab itu ditimbang dengan emas. Jadi semakin banyak jilid-jilid kitab, semakin banyak emas yang dia dapatkan. Nah, mulai itu hancur niat. Kenapa? Tujuannya untuk dapatkan emas dunia. Nah, itu termasuk. Dan masih banyak dorongan-dorongan yang lain. Sampai langsung aja ini. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata, kalau kamu mendengarkan atau melihat sebuah pendapat, maka coba lihat pendapat itu dengan pendapatnya para ulama-ulama salaf terdahulu. Cocok tidak? Nah, kalau misalnya cocok, maka ambil pendapat itu. Kalau tidak cocok, maka tinggalkan pendapat itu. Fa innahu mizan tashihil amal. Karena ulama-ulama salaf itu adalah timbangan benar tidaknya amal seseorang di dalam setiap keadaan. Wa mutala'atu kutubihim wa qira'atuha minal birri lahu. Dan kalau kita baca kitab-kitabnya ulama terdahulu, kita baca Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, itu adalah cara kita untuk berbakti kepada Imam Ghazali. Kita belum berjumpa dengan Imam Ghazali, kita baca kitabnya, insya Allah itu bentuk bakti kita kepada Imam Ghazali. Wa tarkuha minal uquq, sebaliknya, kalau kita tinggalkan kitab-kitab ulama terdahulu, itu termasuk durhaka kepada mereka. Mengaku madhab Syafi'i, tapi kitab-kitabnya madhab Syafi'i nggak pernah dibaca. Ini anak durhaka sama orang tuanya, sama gurunya. Maka kita hidupkan ya di masjid-masjid kita, di taklim-taklim kita, kitab-kitab para ulama terdahulu itu kita baca. Kalam-kalam mereka kita baca. Supaya apa? Supaya kita termasuk anak-anak yang berbakti. Ngaku anak mereka, ngaku pengikut mazhab mereka, pengikut akidah mereka, tapi nggak pernah baca kitab. Saya pernah ketemu orang, kamu akidahnya apa? Asy'ari. Siapa itu Imam Asy'ari? Nggak tahu. Sama bapaknya aja nggak tahu. Ngaku bapak anak dari Imam Asy'ari. Saya pahamnya akidah Asy'ariyah, tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari nggak kenal. Ini gimana ini? Maka ini ya dorongan untuk kita semuanya agar kita selalu membaca kitab-kitab ulama-ulama kita terdahulu. Wala ba'sa bi mutalaati kutubi ghairihim. Gak apa-apa baca kitab-kitab ulama yang lain, bukan ulama-ulama terdahulu. Walakin ma'a mutalaati kutubihim. Tapi jangan tinggalkan untuk membaca kitab-kitab mereka. Ini nanti buat teman-teman yang di pondok ini kan kitab-kitabnya ulama-ulama salaf semua. Nanti keluar pondok bacaannya beda lagi. Nah, jangan sampai kita sudah beda bacaan, kitab-kitab ulama terdahulu kita tinggalkan. Kita tinggalkan di rak. Nggak mau dibaca lagi. Ukuk ini. Ini termasuk apa? Termasuk durhaka kepada para ulama kita. Kita harus baca. Minimal kita baca sendiri, kita baca kepada orang terdekat kita kaji dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah termasuk al-birru lahu, bakti kita kepada para ulama terdahulu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad.
Yang beliau ini termasuk mujaddid untuk Thariqah Al-Alawiyah. Thariqah Al-Alawiyah, beliau ini termasuk mujaddid, dan kitab-kitab beliau sudah sering kita baca di Indonesia. Alhamdulillah tersebar, termasuk sampai di pelosok-pelosok yang dipelajari itu An-Nasaih Ad-Diniyah. An-Nasaih Ad-Diniyah ini kitabnya Masya Allah, kitab karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan ini termasuk ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Jadi Habib Abdullah bin Al-Haddad ini membahasakan Ihya Ulumuddin dengan bahasa masanya. Nah itu Nasaih Ad-Diniyah dan kitab-kitab yang lain. Dikatakan bahwa kalau orang ingin mempelajari ilmu agama yang enak, yang bisa dijadikan pedoman hidupnya, maka peganglah kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Termasuk ada, beliau punya diwan namanya Diwan Al-Haddad. Itu diwannya beliau, itu termasuk kitabnya beliau. Ada yang berkata bahwa ulum Al-Habib Abdullah Al-Haddad kulluha wahbiyah. Ilmu-ilmunya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini pemberian Allah. Jadi kalau kita bilang ilmu laduni lah, ilmu al-laduni. Wa innama huwa sataraha bi suratil ilmi zahir. Tapi beliau itu menyembunyikan ilmu laduninya ini dengan ilmu zahir. Jadi beliau itu tetap ngaji, beliau itu tetap ngajar, bawa kitab dan lain sebagainya. Itu sebenarnya topeng supaya nggak ketahuan bahwa ilmu beliau ini ilmu laduni. Kita kalau pakai akal gimana? Umur 4 tahun buta, tapi kok ilmunya bisa melebihi semua ulama di zaman. Nah, begitu para ulama berpendapat bahwa ilmu beliau ini wahbiyah, bukan wahabiyah. Wahbiyah itu ilmu pemberian ilmu laduniah, pemberian dari Allah. Nah, ilmu ada dua, ada kasbiyah, ada wahbiyah. Kasbiyah itu yang ngaji, itu kasbiyah. Kalau wahbiyah itu ilmu laduniah, ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau itu tutup ilmu laduninya ini dengan ilmu zahir. Ya belajar seperti para santri pada umumnya. Nah, seperti itu. Kemudian muridnya berkata, Al-Habib Muhammad bin Zaid bin Smith, "Alaika bi qiraatil kutubin nafi'ah." Kamu harus membaca kitab-kitab yang manfaat. Dan tidak ada yang lebih manfaat dari kitabnya Al-Habib Abdullah bin Haddad. Ini pandangannya beliau. Apalagi Nasaih Ad-Diniyah, wa Da'watut Tama, wa Diwan. Ini kitab-kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Katanya kalau kalian mempelajari kitab-kitabnya, kalian akan selamat dari segala bentuk keburukan dan akan diangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ya? Persaksian para murid-muridnya. Dan juga beliau menyatakan bahwa di dalam diwannya, Diwan Al-Haddad ini, semua ilmu-ilmunya itu ditaruh di dalam diwan. Biasanya kalau kita ikut ada majlis itu biasanya qasidah-qasidahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad itu dibaca. Termasuk itu qad kafani ilmu rabbi, itu termasuk qasidah. Itu bukan cuma sekedar qasidah yang dibaca, itu ilmunya dalam sekali. Ilmu terkait Allah, ilmu terkait hamba, ilmu terkait ibadah, pokoknya banyak sekali ilmu yang dibahasakan dengan bahasa qasidah agar mudah. Kemudian di sini, itu tadi kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di sini ada yang terlewatkan. Dikatakan di sini, wal Habib Abdullah la yufariqu kutubahu.
Diberikan penjelasan oleh Habib Zain bin Smith, anna ruhahu la tufarikul amakin allati tuqra'u fiha kutubuh. Katanya kalau ada kitabnya Habib Abdullah bin Al-Haddad dibaca, maka beliau turut hadir di majelis itu. Ruhnya beliau ikut hadir kalau kita baca kitab-kitabnya beliau. Dan ini termasuk ya keistimewaan para wali-wali kutub radhiyallahu anhum jami'an. Nah, kemudian kitab yang juga kita harus jadikan referensi yaitu kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Kitab-kitabnya Imam Ghazali ini penting sekali ya, penting sekali. Dan disebutkan bahwa kitab Imam Ghazali ini mengumpulkan 3 hal, bahkan 4 hal. Yang pertama syariat, syariatnya ada. Di sana kita pelajari ilmu akidah ada, ilmu fikih ada. Kemudian thariqah, thariqahnya juga ada. Al-haqiqah, hakikatnya juga ada. Wa mawaritas salaf, dan warisan-warisan ulama terdahulu. Semuanya dikumpulkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan ada juga kisah menyatakan bahwa ketika Imam Ghazali ini mengarang kitabnya Ihya Ulumuddin, setan itu, pemimpin setan, mengambil tanah kemudian meletakkannya di atas kepala. Kemudian ada yang berkata, ya ulama itu berkata kepada setan, kenapa kamu lakukan itu? Jadi diambil tanah ditaruh di kepala. Kenapa? Setan berkata, sunni fabil Islam kitabun akhsya annanasa yattabi'unahu. Telah dikarang, ya, telah dikarang sebuah kitab yang aku takut apabila orang-orang mengikuti isi dan panduan dari kitab itu, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ini seorang alim, wali, mukasyif itu lihat setan kayak gitu. Jadi setan itu kayak, aduh, sial gitu rasanya. Setan itu merasa sial karena kok ada Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kalau sudah diikuti ini kitab, maka sulit untuk saya untuk menggoda dan mengganggu manusia. Terus Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini juga murid dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau kalian mendapati sebuah pendapat yang berseberangan dengan pendapat Imam Al-Ghazali, maka jangan hiraukan pendapat itu. Ambillah pendapat Imam Ghazali. Sebab apa? Karena Imam Ghazali itu imamul fuqaha wa sufiyah. Beliau itu bukan cuma ahli tasawuf aja, tapi ahli fikih juga. Buktinya Masya Allah kitab-kitabnya banyak. Ada apa itu? Al-Wasid, Al-Basid, Al-Wajiz. Itu jilid-jilidnya banyak ini. Beliau ahli fikih dan ahli tasawuf. Jarang untuk zaman sekarang yang ahli fikih kemudian ahli tasawuf, atau ahli tasawuf juga menguasai fikih, jarang. Beliau itu kuasai, bukan cuma kuasai, imamnya, pemimpin. Nah, untuk itu ketika ada pendapat Imam Ghazali, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dahulukan pendapat beliau ketika kamu mendapatkan pendapat yang bertentangan. Ya. Kemudian para ulama al-arifun yang telah sampai kepada maqam ma'rifatullah berkata, annahu la syai'a anfa'u lil qalb. Tidak ada sesuatu yang lebih manfaat untuk hati. Wa aqrabu ila ridha Rabb, dan yang paling dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala min mutaba'atil Ghazali, melebihi mengikuti Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang membuat hati kita baik, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah kitab atau pendapatnya Imam Al-Ghazali. Wa mahabbati kutubihi, dan cinta terhadap kitab-kitabnya beliau. Karena kitab-kitab Imam Ghazali ini bukan cuma barokah, tapi petunjuknya jelas. Ada dalil Quran, hadis, pendapat ulama.
ilmu sir dan lain sebagainya. Banyak sekali dalam kitab Imam Al-Ghazali. Dan ulama berkata, termasuk tanda-tanda ulama buruk itu mereka benci kitab-kitabnya Imam Ghazali. Termasuk ulama usu', yaitu mereka yang benci dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Karena apa? Karena banyak aib-aib ulama su' itu dibongkar di dalam kitab-kitabnya beliau, termasuk Ihya Ulumuddin. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata, ini masih manakibnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini jamaah sekalian, kalau kita ingin tawasul termasuk dengan Imam Ghazali ini, insya Allah hajat kabul. Yang berkata ini Al-Imam Abul Hasan Asyadili. Man lahu hajah, siapa yang ada hajat, falyatawassal bil Ghazali, maka bertawasul dengan Imam Ghazali, insya Allah hajatnya kabul. Maka kalau kita banyak baca, kita banyak mengetahui tentang Imam Ghazali, insya Allah kita cinta. Kita cinta, insya Allah apa yang menjadi petuah-petuah beliau kepada kita, insya Allah bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita. Imam Ghazali di kalangan para wali, di kalangan para ulama itu seperti Nabi Muhammad SAW di kalangan para nabi. Artinya sebaik-baik Nabi Muhammad, sebaik-baik ulama yaitu Imam Ghazali. Ini berkata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Wan Nawawi qutbul fuqaha. Adapun Imam Nawawi adalah kutub, ya, al-aminul am untuk para ahli fikih. Banyak. Kemudian di sini berkata Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Al-Muqaddamatsani. Beliau berkata, "Man lam yaqra'il muhadzab lam ya'rif qawaid al-madhhab." Nah, ini saya mau tanya jamaah, ada yang sudah baca muhadzab? Santri muhadzab? Imam Nawawi sudah? Bagaimana? Al-Muhadzab belum ya? Imam Syirazi sudah? Belum. Katanya yang belum baca muhadzab nggak mungkin paham kaidah-kaidah fikih mazhab. Malam yaqra'it tanbih falaysa binabi. Yang belum membaca kitab tanbih maka dia bukan orang yang pandai. Wa ma lam yutali'il ihya, dan barang siapa yang belum membaca kitab Ihya Ulumuddin fama fihi haya. Berarti orangnya nggak punya rasa malu. Yang nggak pernah ngaji Ihya bisa dipastikan orangnya nggak punya rasa malu. Ini yang berkata Habib Abdullah bin Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf ini termasuk manaqib beliau tidak tidur selama 33 tahun. Tidak pernah menyandarkan punggungnya di atas kasur, baik pagi ataupun malam. Menghatamkan Al-Quran setiap hari tidak kurang dari 8 kali hatam selama 30 tahun. Jadi wali besar. Kata beliau, yang belum membaca kitab Ihya Ulumuddin maka dia tidak punya rasa malu. Ada yang batuk di luar. Wa man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Dan barang siapa yang tidak punya wirid, yang tidak punya amalan sunnah, yang istiqomah dia lakukan, maka dia layaknya seekor kerah, seekor monyet. Siapa yang tidak punya wirid, maka dia adalah monyet. Ini pendapatnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Jadi kita harus ada wirid katanya. Wirid itu bukan cuma zikir, sholat juga wirid, puasa juga wirid. Yang penting amalan sunnah yang istiqomah itu namanya wirid. Termasuk jamaah sekalian, para ulama dari kalangan Alawiyin, Sa'adah Bani Alawi,
Mereka itu dulu sudah punya rencana untuk menulis panduan untuk Thariqah Alawiyah, Thariqahnya para habaib ini. Sebelum datang kitab Ihya. Tapi setelah datang kitab Ihya, oh ini kitab cocok ini. Ya sudah, nggak jadi nulis, ikut aja ini kitab bagus. Akhirnya apa? Para para habaib ya yang menjalankan Thariqah Alawiyah, kitab utamanya itu kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali. Jadi di mana-mana pasti itu baca kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan kalau nggak salah Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus itu beliau membaca Ihya Ulumuddin 25 kali kalau nggak salah. Hatam. 25 kali hatam dibaca sendiri dan 25 kali dibacakan oleh orang lain. Saking cintanya kepada Ihya Ulumuddin. Ada bahkan dari mereka yang sudah hafal Ihya Ulumuddin sebagaimana menghafal Al-Quran. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi ini seruan untuk kita semuanya agar kita cinta dengan para ulama terdahulu. Dan kita mencintai juga ulama zaman sekarang yang mengikuti ulama terdahulu. Intinya kita ini harus punya hubungan dengan para ulama, yang mana para ulama itu memiliki hubungan dengan para ulama terdahulu. Karena ulama terdahulu memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang kita inginkan sebenarnya dari kajian kita pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini video juga dibaca. Kita baca dikit ya, dikit ya. Itu dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkam as-sawmi as-sawm muta'akkali tahkam al-arba'ah al-wujub wal nadb wal karahah wal hurmah. Awal wajibun wa yakunu dhalika fi sitti halatin. Awal sawm Ramadan wa sawm al-qadha wa sawm al-kafarah ay kafaratu lihalin aw qatlin aw jima'i Ramadan. Wa sawm fil haji wa umrah fadlan anil dhabhi fil fidyah. Wa sawm fil istisqa ila amr al-hakim wa sawm al-nadri. Dan al-mandub wal aslu fihi wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Awal ma yataqarraru bi taqarruri as-sinin ka sawmi yawm Arafah wa tasu'a wa Ashura. Al-hadi 'ashar min Muharram wa sittin min Shawwal. Al-ashhurul hurum wal 'ashrul awwal min Dzulhijjah wa ghairu dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini kita sedikit kaji tentang fikih puasa. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan puasa. Sekarang tentang hukum-hukum puasa. Hukum puasa itu ada 4. Hukum puasa secara umum ada 4. Yang pertama wajib. Kapan puasa itu jadi wajib? Ada 6 keadaan. Yang pertama puasa Ramadan wajib. Yang kedua puasa qadha. Ya, puasa qadha Ramadan. Sakit atau lagi musafir, akhirnya nggak puasa, nah, gantinya itu hukumnya wajib. Shaumul kafarah, puasa pelanggaran. Jadi karena melakukan pelanggaran yang diatur di dalam syariat hukumannya, atau kita katakan kafarah ini puasa hukuman karena pelanggaran yang dilakukan. Contohnya ketika seorang suami menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan, itu kan ada puasa wajib, puasa hukuman atau kafarah, puasa kafarah. Menjima istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan sadar,
Maka di sini salah satu hukumannya ialah apa ya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja agak capek ya. 2 bulan berturut-turut. Itu kafarah, itu puasa wajib. Kemudian as-shaumu fil haji wal umrah badalan anidabhi fil fidyah. Puasa dalam haji dan umroh. Kalau misalnya tidak bisa bayar fidyah, nggak punya uang, haji umroh, kemudian dia melakukan pelanggaran ihram, akhirnya apa? Kalau dia nggak punya uang untuk bayar fidyah, tidak bisa menyembelih, maka dia puasa 3 hari di tanah haram dan 7 hari di kampung halamannya. Tilka asyaratun kamilah. Jadi 10 hari. Ini bagi yang tidak mampu. Tapi kalau zaman sekarang sudah nyaris tidak ada. Karena kita sekarang kan sudah pakai sistem. Semuanya dibayarkan sekalian. Kalau ada pelanggaran fidyah apa semuanya sudah terbayarkan. Jadi insya Allah sudah tidak ada. Kecuali yang mau haji koboi. Haji koboi ya, paham ya haji koboi? Yang tidak lewat ini apa? Jalur pemerintah atau travel, hajinya haji sendiri. Kemudian as-shaumu fil istisqa idza amarul hakim. Puasa untuk istisqa, puasa untuk meminta hujan apabila hakim atau pemimpin suatu daerah memerintahkan. Misalnya kita di sini Sri Sultan memerintahkan kita untuk sholat istisqa dan puasa istisqa karena mungkin terjadi kemarau yang panjang, maka hukumnya wajib karena perintah pemimpin. Kemudian shaumun nazar, puasa nazar. Dan puasa nazar itu ada 2. Ada puasa nazar dengan imbalan, ada puasa nazar tanpa imbalan. Yang bagus mana? Puasa nazar tanpa imbalan. Kalau puasa nazar dengan imbalan, kata Nabi, innama yustakhraju minhu minal bakhil. Biasanya orang yang nazar tapi ada keinginan lain dari Allah, maka dia termasuk golongan orang bakhil kata Allah. Kata Nabi apa? Ini orang bakhil. Kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Kalau nggak sembuh, nggak puasa. Saya kalau tembus kerja, saya akan puasa seminggu. Nggak tembus kerja, nggak puasa. Kalau tembus dia puasa. Yang benar gimana? Tembus gak pun tembus tetap puasa. Itu yang enak. Itu insya Allah lebih besar pahalanya. Nah ini termasuk puasa-puasa yang wajib. Saya ulang lagi, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, puasa haji yang sebagai ganti menyembelih hewan korban apabila melakukan pelanggaran ihram. Kemudian istisqa, kemudian nazar. Ini puasa yang wajib. Kemudian ada puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah itu ada 3. Ada yang diulang-ulang setiap tahun. Seperti apa? Puasa Arafah. Itu sunnah itu. Puasa Arafah. Kemudian puasa Asyura 10 Muharram. Itu juga puasa sunnah yang diulang-ulang setiap tahun. Dan Nabi Muhammad SAW itu memiliki keinginan untuk puasa bukan cuma 1 hari Asyura, ditambah juga dengan sebelumnya Tasu'a. Tasu'a itu 9 Muharram dan 10. Kenapa itu dilakukan? Supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga berpuasa di bulan Muharram di 10 Muharram ya, di Asyura. Kemudian juga 6 hari di bulan Syawal. Itu juga termasuk sunnah tahunan. Lebih baik dilakukan langsung setelah Idul Fitri. Idul Fitri kita lanjut langsung 6 hari. Kemudian puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. 3 secara berurutan, 1 sendirian. Berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Dan bulan yang sendiri itu bulan Rajab, bulan haram yang sendiri, ya bulan kita sekarang ini. Ini termasuk puasa yang afdol.
puasa yang afdol yang dilakukan setiap tahun, yaitu puasa di bulan-bulan haram. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil haram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan ialah puasa di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab. Wa afdalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu ialah sholat di malam hari, sholat tahajud. Dan juga 10 hari di bulan Zulhijjah, ini juga termasuk puasa sunnah tahunan. Ada puasa sunnah bulanan. Apa itu? Puasa hari putih yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Nah, puasa hari putih itu 13, 14, 15 bulan Hijriah. Jadi saat bulan itu terang, itu dinamakan Ayyamul Bid. Kenapa? Karena bulan terang, maka putih, seakan-akan apa? Putih. Itu Ayyamul Bid, sunnah umumnya. Ada juga puasa yang lain, namanya Ayyamus Sud. Kalau bid putih, kalau sud hitam. Puasa hari-hari hitam. Hari-hari hitam itu artinya langit gelap. Kapan itu? 28, 29, 30. Kalau misalnya bulannya kurang, cuma 29, maka yang diambil untuk hari ketiganya tanggal pertama bulan baru. Jadi 28, 29, 1. Itu Ayyamus Sud. Kenapa ada puasa ini? Disebutkan oleh para ulama tazwidu syahri bil ibadah, supaya kita itu ada bekal untuk masuk ke bulan baru dengan ibadah, wa talaba likashfi sawadil qalb, dan juga berharap kepada Allah supaya titik-titik hitam yang ada di hati kita itu hilang. Nah, ini termasuk manfaat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi baru dengar ya, puasa hari hitam. Saya juga baru, belum amalkan. Cuma ini disebutkan oleh para ulama kita. Tapi masuk akal juga, supaya kita itu masuk bulan baru semangat lagi gitu. Dimulai dengan baik, ditutup juga dengan baik. Itu masuk. Puasa hari hitam. Ini bolehlah ini diceritakan di majelis-majelis nongkrong itu. Kalian sudah puasa hari hitam belum? Yang ketiga, puasa sunnah yang diulang-ulang setiap pekan. Seperti apa? Puasa Senin, Kamis. Nah ini. Wa afdalu siyamin nafli shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Dan sebaik-baik puasa ialah puasa hari ini dan besok tidak puasa. Puasa apa itu? Daud. Puasa Daud. Itu sebaik-baik puasa ya. Kemudian puasa yang hukumnya makruh. Ada puasa hukumnya makruh. Apa itu? Ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahad. Ya, mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad untuk puasa. Wa shaumud dahri liman yakhafu darar wa fawata haqqi mandub. Atau puasa dahar. Tahu puasa dahar? Apa puasa dahar? Bukan puasa dahar makan, bukan. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun atau seumur hidup. Ada puasa seperti itu, seperti puasanya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu puasa dahar, puasa seumur hidup, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, karena masih muda, sehingga beliau puasa. Kalau ada orang puasa dahar, puasa sepanjang hidupnya ini, kemudian ada mudarat, ada sesuatu yang bahaya untuk dirinya, maka tidak boleh, hukumnya makruh. Begitu juga orang, saya mau puasa Jumat aja, itu nggak boleh, khusus. Tapi kalau misalnya Jumat, Sabtu, atau Kamis, Jumat, boleh. Yang penting digandeng. Sabtu, Minggu, boleh. Minggu, Senin, boleh. Yang penting jangan sendiri. Kalau itu makruh hukumnya. Oke.
Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari raya orang-orang Muslim. Hari Sabtu adalah hari raya orang-orang Yahudi. Hari Ahad hari raya orang-orang Nasrani. Itu alasannya. Kemudian puasa juga bisa haram hukumnya. Kapan puasa itu jadi haram? Ada dua. Yang pertama haram tapi sah. Haram tapi sah. Kapan itu? Apabila seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami. Itu haram. Jadi istri itu kalau ingin puasa harus izin suami. Kalau puasanya sunnah harus izin. Atau dia sudah yakin bahwa suaminya ini pasti kasih izin, itu boleh. Gak perlu dibilang suami saya ini suami soleh insya Allah, jadi kalau saya puasa pasti diizinkan, enggak masalah. Tapi kalau buat suaminya nggak ngasih, haram hukumnya. Karena seorang istri juga punya kewajiban terhadap suami. Ini haram tapi sah. Haram tapi sah. Kemudian yang kedua, haram dan tidak sah. Kapan itu? Puasa hari raya Idul Fitri. Nah, ini aneh ini. Terlalu bersemangat puasa, Idul Fitri juga saya masih punya. Kadang-kadang kita gitu kan. Makan Idul Fitri itu kayak aneh gitu rasanya. Biasa puasa kok makan pagi itu kok saya mau puasa aja. Nah, gitu, enggak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya dan tidak sah. Tapi kalau kita puasa tanpa niat puasa boleh. Kita nggak makan di hari raya Idul Fitri boleh, tapi jangan niat puasa. Tapi ya eman-eman. Puasa tapi nggak niat puasa. Eman-eman. Apalagi makanannya Masya Allah ini, macam-macam. Kemudian puasa hari raya Idul Adha, ini juga nggak boleh. Puasa hari-hari tasyrik, ini juga tidak boleh dan tidak sah. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Karena hari-hari ini kata Nabi Muhammad SAW, hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum. Jadi 10, 11, 12, 13 itu dilarang puasa di bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa nisful akhir minas Sya'ban. Jadi 15 Sya'ban. 16 selanjutnya itu haram. Haram puasa Sya'ban 15 ke atas. 16 seterusnya itu haram hukumnya dan tidak sah. Tapi nanti ada pengecualian nanti insya Allah. Begitu juga puasa di hari Ragu, hari Syak. Jadi 30 Sya'ban. Apakah ini 30 Sya'ban atau sudah 1 Syawal, 1 Ramadan? Sudah 1 Ramadan. Nah, ini juga termasuk puasa yang haram dan tidak sah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana puasa Sya'ban itu bisa kita puasai secara keseluruhan? Karena kita dengar di dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Nabi Muhammad melakukan itu, artinya lebih dari setengah bulan Nabi Muhammad puasa di bulan Sya'ban. Tapi kok di sini disebutkan tidak boleh puasa setengah bulan akhir di bulan Sya'ban. Dikatakan boleh bagi kita untuk puasa di setengah akhir dari bulan Sya'ban ini di 3 hal. Yang pertama, kalau misalnya puasanya itu adalah puasa yang wajib. Contohnya apa? Qadha. Seorang wanita ataupun kita ingin qadha puasa tapi nanti di Sya'ban boleh. Di setengah bulan terakhir juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila punya wirid puasa. Misalnya biasa puasa Senin Kamis, mau puasa di setengah bulan akhir di bulan Sya'ban ya boleh. Dan wirid itu dikatakan tathbutu bil marrah.
Walaupun kita cuma ngamalkan sekali seumur hidup, itu juga sudah bisa dikatakan wirid. Kita bisa lakukan. Saya nggak rutin Senin Kamis, tapi pernah, ya sudah, berarti sudah dikatakan wirid. Sudah dikatakan wirid. Sehingga boleh kita untuk puasa Senin Kamis di 16 Syaban sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga, apabila kita melanjutkan puasa Syaban, misalnya dari tanggal 1 sampai 15 puasa terus, lanjut 16 boleh. 17 batal, nggak puasa, maka 18 tidak boleh puasa. Gitu. Tapi kalau lanjut terus, insya Allah boleh. Ini berlaku untuk puasa Syaban. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu. Mohon maaf agak lama pembahasan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita semuanya diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Syaban, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wallahu ta'ala alam. Allahumma billahi karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya binatul ghamul wa tamami kulli sun wa ma'mul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarari wa niyati irbi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa sabihni fi ma madha wa ma yati wa aktubni fi diwani sadati wa suluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tali'un fi 'ata rabigun fi ridha mustaslimun li qada fatunni min awliyak wa sudni ma sabila huda wa hifni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.